kembali lagi sekolah minggu. Meskipun masih di rumah, kakak harap kalian di rumah tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Betul ya kak? Bener banget kak. Ya, jadi pagi ini bersama Kak Vena dan Kak Kesha. Jadi hari ini Kak Kesha mau nanya nih sama adik-adik sekalian, apakah sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di sekolah minggu kita hari ini? Kak Kesha yakin kalian semua sudah siap. betul. Oke, saat ini Kak Vena ajak semuanya untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan sikap kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, untuk menikmati hari yang baru, masih beribadah kepadamu Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan semakin sungguh-sungguh Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar Tuhan Engkau yang pimpin sepanjang ibadah kami sampai hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Amin. Baik adik-adik sekalian, masih semangat ya pastinya ya. Sekarang Kak Kesha ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil pakai gerakan ya Kak ya. Sambil pakai gerakan kita mau bernyanyi, satukanlah hati kami. Tepuk tangan ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara
kembali. Oke, sekarang saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kakak kasih kesempatan kalian untuk menyiapkan persembahannya, duduk, dan kita akan memujikan betapa hatiku berterima kasih. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, terkhusus melalui orang tua kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau boleh masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja kami di GKI Nias. Biarlah Tuhan yang sertai juga berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, dan kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi adik-adik, hari ini, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita. Tadi kita sudah memuji Tuhan yang disampaikan atau dipandu oleh Kak Vena bersama Kak Kesia. Hari ini Kakak Musa akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Melalui puji-pujian yang kami sudah sampaikan. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, berkati kami, biar kami bisa memahami firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Baik, adik-adik, saat ini kakak mau menceritakan dan kita sama-sama akan membahas mengenai kisah bangsa Israel. Terdapat dalam Kejadian 11 sampai Kejadian 13. Kisahnya seperti apa? Mau tahu adik-adik? Makanya duduk diam dan dengarkan kakak ya. Oke, jadi kisah bangsa Israel ketika mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Jadi lama sekali mereka tinggal di Mesir. Dan selama mereka tinggal di Mesir, ya, di waktu itu mereka juga mengalami penjajahan. Ya, mereka mengalami penjajahan, ya. Mereka diminta untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di Mesir. Dan saat itu mereka sangat sengsara ya. Sengsara karena mereka mengerjakan segala sesuatunya dengan terpaksa. Ya. Dan Allah menginginkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Dan Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 10 tulah, ya. Kalian adik-adik tentunya sudah pelajari itu. Dan tulah yang terakhir Allah memberikan kepada bangsa Mesir itu adalah anak-anak sulung itu mati, ya, mati anak sulung itu atau meninggal anak-anak sulung pada saat itu pemberian tulah kepada bangsa Mesir, ya. Dan Allah memanggil Musa untuk memberitahukan apa saja hal-hal yang dipersiapkan oleh bangsa Israel. Jadi Allah memberitahukan kepada Musa bahwa bangsa Israel itu harus menyiapkan domba jantan umurnya 1 tahun, ya, dan dombanya itu tidak bercacat, ya, tidak bercelah. Jadi domba itu bagus, ya. Dan kemudian bangsa Israel juga harus membuat roti yang tidak beragi dan juga memasak sayur yang pahit. Jadi itu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan juga ketika disembelih dombanya itu, darahnya itu harus diusapkan di tiang pintu mereka. Dan di bagian atas, ya, di pintu mereka harus diusapkan darahnya. Darah domba, ya, domba jantan yang umur 1 tahun itu, ya. Sehingga anak sulung dari bangsa Israel itu tidak mati, ya. Hanya Musa ini menyampaikan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel menuruti apa perintah Tuhan itu, ya. Mereka sudah sembelih domba, kemudian mereka usapkan darahnya di tiang pintu mereka dan di atas pintu mereka. Kemudian mereka membuat roti yang tidak beragi, ya, kemudian juga sayur yang pahit, dan kemudian juga mereka memanggang daging domba itu, ya, dan mereka harus menghabiskannya. Kalau saya tidak habis maka harus dibakar itu. Di malam itu bangsa Israel sudah melakukan apa perintah Tuhan, dan Tuhan datang dan suara tangisan dari bangsa Mesir karena anak-anak sulung mereka itu meninggal, ya. Tetapi anak-anak dari bangsa Israel yang sulung itu tidak meninggal, ya. Hanya anak-anak sulung dari bangsa Mesir, karena bangsa Mesir tidak disabkan darah domba itu, hanya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu diselamatkan oleh Allah melalui darah dari domba itu, ya. Dan bangsa Israel itu tahu bahwa mereka diselamatkan karena mereka mengusapkan darahnya di depan pintu sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Akhirnya anak Firaun juga saat itu meninggal, ya. Dan akhirnya karena rasa kesal dari Firaun, akhirnya Firaun itu meminta supaya
bangsa Israel itu pergi. Ya, pergi. Bangsa Israel sudah siap-siap dan bangsa Israel pergi. Dan kemudian anak-anak sulung dari bangsa Mesir itu sudah mati. Ya, tapi bangsa Israel tidak. Hanya mereka pergi, mereka selamat, mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian kisah ini, ya, kisah dari bangsa Israel ini memang diselamatkan melalui darah domba itu mengingatkan kita atas penyelamatan Kristus di kayu salib. Dia mau mati buat kita. Dia memberikan dirinya yang tidak berdosa, ya, melalui darahnya yang kudus, yang menyelamatkan kita, menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik, sehingga kita tidak terbelenggu oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa. Kita diselamatkan. Oleh sebab itu adik-adik, ini yang perlu kita syukuri. Jadi adik-adik kita terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dia memberikan dirinya dan mau mati buat kita di kayu salib. Siapa yang tidak senang dengan itu? Tentunya adik-adik juga senang. Adik-adik bersyukur. Kakak juga seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi kakak sampaikan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah bersyukur, maka hal apa juga yang kita harus lakukan dalam kehidupan kakak maupun adik-adik? Kita harus tidak melakukan dosa, tidak berbohong, tidak mencuri, ya, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik ya, karena kita sudah diselamatkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus kita sudah ditebus. Ya. Oke adik-adik, sekali lagi kakak sampaikan, adik-adik maupun kakak harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dan tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi berbohong, tidak lagi mencuri, atau kalau yang sekolah tidak lagi menyontek. Jadi adik-adik tidak lagi melakukan sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan lagi melakukan itu. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan hal-hal yang atau perbuatan-perbuatan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke adik-adik, janji ya, tetap semangat dan tetap bersukacita melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan sukai. Sekian firman Tuhan dari kakak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu menguatkan kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan kami bersyukur Tuhan padamu karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan kami melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, tolong mereka, lindungi mereka apapun yang mereka kerjakan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti kita semua terberkati oleh firman Tuhan tersebut ya. Dan semoga kita bisa taat kepada firman Tuhan. Amin, benar banget Kak. Nah, jadi ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you.